Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, saya berdiri di sini sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah. Mosi kita kali ini adalah di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Sebelum masuk kepada poin argumen, saya akan menjelaskan definisi dari mosi kita kali ini. Definisi pertama yaitu di negara-negara dengan tingkat korupsi. Korupsi di sini yang dimaksud adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai yang menyalahgunakan kekuasaan atau terlibat dalam tindakan yang tidak wajar. Sementara seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah, di mana sesuai dengan informasi yang tertera, indeks integritas sekolah adalah pengukuran kinerja dari suatu sekolah yang berbasis kejujuran dalam proses pelaksanaannya. Lalu, dan indeks kejujuran siswa. Indeks kejujuran siswa adalah pengukuran secara personal terhadap siswa itu sendiri, atau pengukuran kejujuran siswa selama mengikuti kegiatan belajar mengajar di dalam sekolah. Jadi, sekolah akan fokus terhadap penilaian kejujuran selama mengerjakan sesuatu atau fokus terhadap proses, bukan hanya hasil. Yang dimana banyak sekali masyarakat saat ini, ya baik di Indonesia maupun luar negeri, hanya mengutamakan hasil yang bahkan tidak tahu apakah prosesnya benar-benar dijalankan atau tidak. Melainkan dengan kata lain, mendapatkan hasil dengan kecurangan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa urgensi daripada mosi ini, daripada masalah ini. Yaitu, negara-negara pada saat ini dengan indeks korupsi yang tinggi ataupun banyak negara-negara di luar sana termasuk negara Indonesia mengalami yang namanya urgensi kejujuran, di mana kejujuran yang seharusnya menjadi etika dan moral yang penting menjadi sesuatu yang disepelekan dan ditinggalkan, serta berbohong ataupun berbuat curang menjadi suatu hal yang wajar. Itulah urgensi dari masalah kita saat ini, di mana masalah ini juga dilatar belakangi oleh korupsi, yang di mana penyebab korupsi itu rata-rata berkaitan dengan kejujuran. Kurangnya transparansi berarti tidak ada kejujuran dalam mempresentasikan suatu hasil atau memberikan suatu hasil. Tidak ada suatu yang jelas, detail-detail yang jelas, sehingga menimbulkan adanya korupsi. Pengambilan keputusan yang kurang bertanggung jawab, mengedepankan ego daripada segalanya, mementingkan jaringan teman lama tanpa memperhatikan ketika penerimaan mentang-mentang HRD, lalu mereka akan menerima sesuatu ataupun menerima orang-orang berdasarkan jaringan teman lama mereka tanpa mengedepankan apa yang sudah ada atau kriteria-kriteria yang ada. Lalu penyebab korupsi yang paling utama adalah etika profesional, moralitas, dan juga kebiasaan. Kebiasaan bersikap jujur saat ini sudah sering ditinggalkan. Oleh karena itu, ini menjadi urgensi utama mengapa banyak negara-negara yang memiliki korupsi dengan tingkat yang tinggi. Parameter atau limitasi yang akan saya berikan adalah negara-negara dengan indeks persepsi korupsi terendah berdasarkan IPK yang diterbitkan oleh Transparansi Internasional. Di mana pada saat ini atau status quo yang terjadi adalah berdasarkan Corruption Perception Index 2018, terdapat 16 negara yang mendapatkan nilai 10 sampai 19 dari 100 dan terdapat 32 negara yang mendapatkan nilai 20 sampai 29 dari 100. Nah, memasuki poin argumen saya, kenapa saya sangat menyetujui bahwa seleksi penerimaan mahasiswa baru di negara tingkat korupsi tinggi hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa, karena jika tidak ada kejujuran dalam suatu pekerjaan, dalam suatu hal kita tidak bertindak jujur, baik ucapan, baik perkataan, ucapan, tindakan, dan juga hati nurani kita tidak jujur, bagaimana ke depannya bisa menjalankan tugas-tugas dengan baik? Yang ada ke depannya tugas
kerjakan tidak akan berjalan dengan maksimal. Dan tugas-tugas yang dikerjakan akan selalu menimbulkan kekacauan dan terus menimbulkan masalah karena tidak adanya kejujuran di dalam hal itu. Oleh karena itu, saya memiliki argumen yang terbagi menjadi 2 poin. Di mana poin pertama, proposal yang akan kami ajukan ini yaitu di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Karena hal ini akan memperbaiki moral anak bangsa, terutama moral anak-anak di negara-negara yang memiliki korupsi tingkat tinggi, di mana kita bisa melihat bahwasanya anak itu akan mencontoh orang tua mereka. Anak itu, seorang anak kecil akan mencontoh apa yang dilakukan oleh orang lain. Karena pada dasarnya banyak anak kecil yang belum bisa secara langsung melihat mana yang baik dan buruk. Sehingga ketika mereka nanti sudah mencontoh hal-hal yang buruk tersebut, termasuk korupsi, tindakan-tindakan curang, itu akan terus menempel di otak mereka dan akan bekerja sebagaimana kayak, oh hal inilah yang harus saya lakukan. Dan hal itu akan menjadi buruk nantinya pada masa depan mereka. Bagaimana moral anak bangsa ini sangat penting saat ini, karena anak bangsa adalah anak-anak yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Sehingga moralnya harus diperbaiki dari sekarang. Kejujuran haruslah menjadi nomor 1, karena tanpa kejujuran maka tidak ada keadilan. Dan hal-hal lainnya yang baik tidak akan terjadi tanpa adanya kejujuran. Oleh karena itu, saya merasa bahwasanya kejujuran akan menjadi lebih penting daripada hanya sekedar nilai. Karena buat apa memiliki nilai yang tinggi kalau tidak memiliki kejujuran dalam mengerjakan tugas-tugas tersebut? Buat apa mendapatkan nilai tinggi, nilai 100, nilai perfect, kalau misalnya mereka tidak mengerjakan sendiri? Itu tidak akan bermanfaat. Dan memasuki argumen saya yang kedua, proposal ini akan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Di mana hal ini berhubungan dengan poin pertama, yaitu dengan adanya proposal ini, maka kita dapat meningkatkan kesejahteraan dengan tidak adanya lagi korupsi-korupsi di masa mendatang. Oleh karena itu, saya sangat bangga berada di tim pemerintah